Selamat pagi semuanya, teman-teman. Gimana kabar? Saya mau berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana jika kontrak kerja kita hilang. Well, kontrak kerja kita itu sebenarnya ada 4 lembar ya. Bukan 4 lembar, tapi satu bundle ada 4. Nah, di setiap satu lembarnya ada 4 halaman, ya kan? Nah, benar 4 lembar, tapi satu lembarnya itu 4 halaman. Nah, di mana itu satu disimpan di imigrasi, satu di KJRI, satu majikan, dan satu pekerja. Nah, jadi selama ini teman-teman pun juga ada yang menyatakan bahwa Mbak, paspor kontrak itu kan hak kita, ya. Majikan tidak berhak menyimpannya. Untuk kontrak kerja, majikan punya 1 lembar, PRT punya 1 lembar, ya. Yang 2 lembar, satu di KJRI, satu di imigrasi. Nah, ada kejadian di luar sana bahwa kontrak kerja hilang, berikut paspornya juga hilang. Ada juga yang hanya kontrak kerjanya hilang, tapi paspornya ada. Kok bisa? Ya bisa saja. Jadi yang namanya apes, yang namanya kehilangan, yang namanya jatuh, yang namanya lupa, itu manusiawi. Jadi stop blaming anyone dan stop judging atau stop menghakimi teman-teman ya. Terlepas di belakangnya itu memang mereka melakukan hal-hal seperti itu, biarlah itu menjadi rahasia mereka ya. Yang saya pastikan adalah bagaimana jika kontrak kerja kita hilang. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat laporan kehilangan di kantor polisi terdekat. Nah, ini ada juga yang bertanya, Mbak Kontra, apakah laporannya bisa online? Tidak bisa. Jadi, laporan harus datang ke kantor polisi terdekat dan menceritakan kronologi bagaimana kehilangan dokumen Anda. Ya. Terus di mana kehilangannya? Kapan? Di mana? Seperti itu harus ada semuanya untuk menunjukkan satu laporan kronologi, dan nanti Anda akan diberi surat kehilangan oleh kepolisian. Langkah selanjutnya, setelah Anda mendapatkan surat kehilangan, kemudian Anda melapor ke KJRI. Kenapa ke KJRI? Karena bisa jadi itu paspor sama kontrak kerja yang hilang ya. Nah, membuat laporan ke KJRI untuk permohonan perpanjang paspor karena kehilangan. Nah, proses perpanjang paspor karena kehilangan ini berbeda dengan proses perpanjangan paspor pergantian karena kadaluarsa atau karena expire. Jadi prosesnya Anda harus melalui beberapa proses, diantaranya BAP atau di mana itu interview ya, tak bilang interview aja biar mudah. Nah, terus di situ Anda akan interview beberapa kali atau BAP-nya beberapa kali, bisa 2 kali atau 3 kali untuk memastikan benar-benar hilang. Dalam artian kenapa? Karena dokumen hilang dengan dihilangkan atau sengaja dihilangkan itu berbeda. Hilang total hilang, tapi kalau sengaja dihilangkan mungkin Anda gadekan ya. Ini bukan rahasia lagi ya, karena di luar sana banyak sekali ternyata yang membuat status tentang kehilangan dokumen dan sebenarnya tidak hilang. Di antaranya yaitu tadi digadekan atau dijadikan pinjaman, dijadikan sebagai alat jaminan untuk meminjam uang. Nah, terus di situ selanjutnya setelah Anda BAP, Anda dibikinkan paspor baru. Biayanya juga berbeda dari biaya normal. Yang jika Anda perpanjang paspor karena kadaluarsa biayanya adalah 210. Untuk yang kehilangan ya kalau tidak salah 400 lebih, kalau nggak salah 460 atau 450, saya juga lupa, tapi yang pasti lebih dari 210. Nah, terus selanjutnya setelah Anda mendapatkan paspor baru, Anda meminjam fotokopi dari kontrak kerja majikan Anda, karena kontrak kerja Anda juga hilang, jadi Anda meminjam miliknya majikan, itu boleh minjam yang fotokopi. Nah, selanjutnya ke imigrasi melakukan visa extension, di mana visa Anda juga hilang ikut paspor tersebut yang lama, ya kan? Dan di situ Anda membawa surat kepolisian, paspor baru, fotokopi kontrak kerja, ditambah dengan surat permohonan extend visa, formulir ID 988A,
dan juga undertaking employer. Nah, di situ dibawa ke imigrasi plus fotokopi Hongkong ID dan membayar 230 di imigrasi Wancai. Nah, terus kalau yang nanti sama imigrasi diberi kontrak kerjanya tidak, Mbak Kuntreng? Tidak. Jadi kalian tidak lagi mendapatkan kontrak kerja asli tapi mendapatkan kopi juga. Jadi ini pernah kejadian majikannya juga hilang, kontrak kerjanya hilang, CC-nya juga hilang. Dan ini majikan juga pernah menelpon saya. Jadi yang menelpon saya tidak hanya CC-nya tapi juga majikannya, karena CC-nya juga mau pulang. Waktu itu baru ketahuan kontrak kerjanya hilang tapi paspornya ada. Kontrak kerjanya hilang tapi paspornya ada. Jadi ditanya ke agen nggak ada, di mana-mana nggak ada. Entah waktu itu teledor atau bagaimana, kurang tahu. Akhirnya bagaimana solusinya, harus melapor ke imigrasi dan membuat laporan ke kepolisian, terus ke imigrasi. Mereka tidak diberi kontrak kerja yang asli tetapi juga diberi kontrak kerja yang kopi, karena itu file ya. Jadi kalau kontrak kerjanya hilang terpaksa harus diberi kopi dikarenakan hilang, itu berbeda. Tapi apakah kopi itu valid? Ya valid, karena kenapa? Di situ kan kontrak kerja itu ada barcode-nya, ada nomornya. Jadi itu sudah terkonek dengan imigrasi Hongkong dan juga KJRI ya. Jadi teman-teman kalau memang kehilangan, yang langkah dilakukan adalah satu, membuat laporan ke kepolisian terdekat. Yang kedua, segera memperbarui paspor jika yang kehilangan paspornya dan kontrak kerjanya. Jika kehilangan adalah kontrak kerjanya saja, setelah membuat laporan bisa membuat laporan dan kemudian ke imigrasi untuk meminta fotokopi kontrak kerja yang hilang tadi. Oke. Apakah membayar jika kita ke imigrasi untuk mendapatkan ganti kontrak kerja yang hilang itu tadi atau kopi itu tadi? Tidak, gratis ya. Jadi kontrak kerja ini tidak diperjualbelikan dan gratis ya. Kalau kehilangan pun juga gratis. Jadi tidak ada istilah membayar, kecuali Anda perpanjangan paspor karena kehilangan, Anda harus membayar. Kalau kontrak kerjanya gratis ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin dokumennya disimpan sendiri, lebih berhati-hati. Karena apa? Jika kehilangan prosesnya sedikit maafan ya. Dan di sini banyak majikan mungkin nanti akan mengeluh kalau kalian ternyata hilang dan susah ya. Nanti kalian menjelaskan ke majikan itu susah, karena majikan akan berpikir yang macam-macam dan membuat majikan nanti hilang kepercayaan, seolah karena bukan isu baru kan, teman-teman melakukan penyalahgunaan dokumen itu sendiri dengan menjadikan alat sebagai jaminan. Nah, ini bukan hal baru, karena di kalangan teman-teman PMI itu bukan hal baru, dan yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab itu imbang ya. Saya tidak bisa ngomong imbang. Jadi majikan banyak yang hilang kepercayaan. Jadi kenapa sekarang banyak sekali majikan yang bilang menahan dokumen teman-teman atau menyimpan dokumen teman-teman karena kehilangan kepercayaan itu tadi. Dan bagi teman-teman yang mungkin dokumennya mau disimpan majikannya, silahkan kalau kalian mau ya, tapi dipastikan kalian tetap mencatat visa tinggalnya agar tidak overstay. Nah, tetapi kalau dalam artian ternyata kalian dibawa majikan dan kalian tidak mencatat, akhirnya overstay, ini salah siapa? Dua-duanya salah. Jadi masalah disimpan oleh siapa dokumennya itu tidak penting, yang dipastikan dia berada di tempat yang aman dan Anda tidak overstay. Sebenarnya seperti itu. Jadi mau disimpan majikan demi keamanan silahkan, asal Anda setuju. Kalau Anda tidak setuju, Anda pun juga harus memberikan alasan kenapa Anda tidak setuju. Tetapi satu yang pasti, paspor dan kontrak kerja hanya digunakan di saat Anda mau exit Hong Kong atau mungkin ada keperluan tertentu. Jadi bukan keperluan yang dimana notabene setiap saat dibutuhkan atau wajib dipegang. Yang wajib dipegang adalah Hong Kong ID Anda. Oke, terima kasih.